Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang demokrasi. Ya, kalau dilihat dari etimologi asal-usul katanya, demokrasi itu dari kata demos, berarti rakyat, dan kelatihan pemerintahan. Jadi pemerintahan dari rakyat. Atau lebih lengkapnya biasanya istilah demokrasi itu secara terminologi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu secara terminologi biasa begitu. Atau sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Nah, klaim bahwa suatu negara itu termasuk dalam sistem pemerintahan demokratis bukan hanya diklaim oleh pemerintahan yang liberal. Klaim itu juga sebenarnya diajukan oleh pemerintahan komunis pun, pemerintahan sosialis pun, termasuk juga pemerintahan Pancasila itu atau pemerintahan Islam tertentu yang mengatakan bahwa pemerintahannya adalah demokratis. Oleh karena itu kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk demokrasi itu. Ya tentu saja minimal gitu ya, bentuk demokrasi itu ada demokrasi yang sosialis yang berasal dari sosialisme, demokrasi yang komunis, demokrasi liberal, dan terakhir mungkin demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi semua kecuali negara yang sifatnya fasis gitu ya, itu ya mereka negaranya fasis. Tapi kalau negara-negara komunis dan sosialis pun mengatakan mereka adalah demokrasi. Bahkan dari awal-awalnya juga sebenarnya sistem kemasyarakatan kita itu ya memang sistem komunal. Seperti kita ketahui dalam perkembangan masyarakat itu yang muncul pertama kali itu di dalam sistem kemasyarakatan di dunia ini adalah masyarakat komunal, masyarakat yang tanpa kelas. Semua masyarakat dianggap sama, ya, memiliki posisi yang sama, tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang diperintah. Nah, ini itu kondisinya memang pada waktu awal-awal manusia ada. Itu yang namanya masyarakat komunal. Ya, jadi waktu itu ekonomi yang sifatnya meramu, artinya untuk mencukupi kehidupan manusia itu manusia tinggal mengambil dari alam. Kalau mau makanan tinggal diambil, ya, gitu ya. Kalau mau ikan tinggal ngambil, kalau mau daging tinggal ngambil di hutan gitu ya. Nah, itu masyarakat komunal yang tanpa kelas itu pertama kali muncul ya. Nah, tapi dalam perkembangannya gitu, terutama setelah manusia bertambah banyak dan tantangan alam semakin dahsyat, maka masyarakat komunal itu membentuk menjadi masyarakat feodal. Nah, itu ada masyarakat feodal ya. Gelombang yang kedua itu masyarakat feodal. Mengapa bisa timbul masyarakat feodal? Ya biasanya hukum alam, survival of the fittest, siapa yang kuat dialah yang akan menjadi penguasa. Nah, itu ya, siapa yang kuat yang dialah yang akan menjadi penguasa. Karena bagaimanapun juga kelompok-kelompok komunal masyarakat itu kan dihadapkan kepada tantangan alam, terutama dari binatang buas. Nah, bagaimana menyusun pertahanan bersama? Ya, bagaimana menyusun pertahanan bersama
kelompok masyarakat ini dari serangan binatang buas, maka itu harus berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu harus ada orang yang mengendalikan, harus ada orang yang memimpin. Makanya lah dipilihlah dari kelompok masyarakat yang komunal itu dipilih seorang pemimpin. Barulah nanti itu menjadi ketua adat, menjadi raja, menjadi sultan. Nah, tantangan selanjutnya kan bukan hanya binatang buas saja, tapi kelompok-kelompok yang banyak itu antara manusia itu ya setelah terjadi perkawinan pindah lagi jadi kelompok baru lagi, maka antara mereka itu juga sering terjadi gesekan di dalam memperebutkan sumber-sumber bahan pangan. Nah, gesekan-gesekan itu menimbulkan ingin menguasai dan satu lagi ingin mempertahankan. Nah, makanya timbullah penguasa-penguasa. Maka pada awalnya terbentuklah kerajaan-kerajaan, ya, kesultanan-sultanan. Nah, dalam posisi seperti itu, ekonomi bukan lagi meramu, tapi sudah melakukan misalkan ekonomi di bidang agraris. Nah, sayangnya hak-hak untuk memiliki tanah itu hanya dimiliki oleh raja dan belakangan hanya dimiliki oleh kelompok bangsawan. Nah, itu ya. Jadi perkembangannya itu hanya dimiliki oleh kelompok bangsawan. Ketika kelompok bangsawan berkuasa gitu ya atas tanah, nah itu biasanya kelompok bangsawan itu dikatakan feodal. Jadi kapitalnya itu untuk memproduksi hasil-hasil pertanian itu ya tanah modalnya. Jadi sebenarnya kapitalisnya itu pada waktu itu adalah pembangsawan gitu ya. Nah, maka muncul dalam sosiologi ada yang namanya patron client. Ada orang yang namanya patron itu bangsawannya yang memiliki sejumlah tanah, ada juga yang bekerjanya, penggarapnya itu kliennya itu. Jadi klien-klien ini sangat tergantung pada patron pada bangsawan itu. Nah, yang dikuasai itu ada bahkan dalam perkembangannya itu Pak bangsawan itu di beberapa negara itu termasuk di Eropa itu membentuk pasukan perang sendiri. Jadi membentuk tentara sendiri untuk mempertahankan tanahnya itu. Nah, itu jadi perkembangan. Nah, seiring penemuan teknologi maka berubah itu ya sektor ekonomi dari pertanian agraris menjadi sektor industri. Nah, ketika itu para bangsawan pemilik kapital, karena yang punya kapital berupa tanah juga memiliki berupa uang, mereka mengalihkan kapitalnya itu kepada mesin-mesin industri. Makanya kelompok ini juga menjadi kelompok kapitalis juga. Nah, itu ya. Makalah muncul yang namanya kapitalisme. Di politik yang namanya liberalisme. Kalau tadi di agraris ya dengan sistem politiknya feudalisme gitu. Kalau di masyarakat industri itu berjalan menjadi masyarakat yang kapitalis dengan sistem politik yang liberal gitu ya. Nah, kalau di era feudalisme itu yang dieksploitasi itu para buruh, para klien gitu ya. Ya, para buruh tani, para kliennya itu sama ketika kejadiannya itu ya, kejadian ketika era industri, orang-orang kapitalis itu orang pemilik modal saja yang menikmati hasil-hasil dari ekonomi itu, sementara orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik itu yang namanya buruh itu sangat menderita. Nah, oleh karena itu ada sejumlah pemikiran ya, terutama dari kelompok sosialis dan komunis gitu ya. Itu bagaimana kaum buruh itu bisa menguasai alat-alat produksi. Nah, itu jadi oleh karena itu di beberapa tempat itu berupaya gitu ya, orang-orang buruh itu menguasai alat-alat produksi. Bahkan di sejumlah negara seperti di dulu tuh yang namanya Rusia itu melakukan revolusi Bolshevik untuk menggulingkan
kekaisaran di Rusia itu dan merubahnya menjadi negara komunis. Nah, alat-alat produksi itu akhirnya yang di sana semua dikuasai oleh komunis. Gitu. Nah, akhirnya mereka itu menjadi masyarakat yang komunal. Bahkan sempat Rusia ini menaklukkan daerah-daerah negara-negara sekitarnya, bergabung menjadi Uni Soviet, sekitar 15 negara dan satu koloni gitu ya, bergabung menjadi Uni Soviet, atau biasanya terkenal dengan Eropa Timur itu. Itu jadi kelompok-kelompok yang sifatnya sosialis dan komunis, di mana dalam teoritisnya gitu ya, itu guru yang menguasai alat-alat produksi gitu. Tapi pada hakikatnya tidak mungkin masa setiap buruh menguasai semua alat-alat produksi, nggak mungkin kan, tetap butuh pemimpin. Nah, butuh pemimpin itu yang mengendalikan semua alat produksi itu adalah Partai Komunis. Nah, itu makanya. Bukan, kalau Partai Komunis pun masih banyak jumlahnya itu. Maka yang mengendalikan itu kelompok elit di Partai Komunis itu, yaitu di Politburo. Di Politburo itu juga ada yang mengendalinya, kelompok pimpinannya, biasanya presiden atau sekretaris jenderal. Jadi pada dasarnya yang mengendalikan tetap seorang pemimpin di dalam komunis juga. Nggak bisa dalam praktek itu semua orang mengendalikan alat produksi. Nah, itu akhirnya berkembang juga dari Soviet ini ke Republik Rakyat Cina, ke Korea gitu ya. Bahkan pernah sempat ke Vietnam, ke Kuba, dan beberapa negara-negara lain itu yang berupaya menyebarkan komunisme. Itulah perkembangan bagaimana sistem kemasyarakatan yang diiringi dengan perubahan di dalam sistem pemerintahan. Nah, baiklah, kita kembali lagi kepada bentuk-bentuk demokrasi. Nah, pertama ini yang yang utama gitu, mungkin semua di negara manapun yang menganggap bahwa dirinya adalah sosialisme. Sosialisme atau sosialisme gitu. Ini secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme ini pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1830. Jadi sebelum era revolusi industri ya. Sosialisme hendak mewujudkan masyarakat atau komunitas yang memiliki alat-alat produksi, bukan individu atau perorangan. Nah, itu sebenarnya pada dasarnya tadi saya kemukakan, komunisme itu dasarnya dari sosialisme pada intinya. Kalau di liberalisme itu yang menguasai itu individu, pengusaha, kapitalis gitu ya. Tapi dalam sosialisme itu yang menguasai alat-alat produksi itu adalah komunal, masyarakat gitu ya, bukan perorangan. Nah, biasanya masyarakat perorangan masyarakat itu direpresentasikan oleh negara. Negaranya direpresentasikan oleh partai politik gitu kan. Partai politik direpresentasikan oleh sekelompok elit. Ya, itu elitnya dikendalikan oleh tokoh tertentu. Nah, itu pada dasarnya ke sana ya. Nah, jangan lupa juga bahwa komunitas ini memiliki alat produksi bukan individu atau perorangan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan untuk mencari profit. Jadi itu perbedaannya. Kalau di kapitalisme itu yang alat produksi bisa dikuasai oleh seorang atau kelompok orang, oleh kelompok orang pengusaha. Kalau di sosialisme itu dikuasai oleh masyarakat. Kalau di liberalisme, kapitalisme itu tujuannya adalah profit, tapi kalau di sosialisme itu untuk melayani masyarakat. Nah, dalam arti tersebut ada 4 macam aliran sosialisme. Pertama itu ada yang namanya sosial demokrat. Nah, di kita pun sebenarnya ada juga sosial demokrat itu ya. Ya, ada juga banyak yang menganut sosial demokrat. Lalu ada yang muncul komunisme. Ada yang muncul lagi yang namanya anarkisme, dan ada yang muncul namanya
sinkalisme. Jadi sekali lagi, sosialisme itu ada 4 aliran muncul. Ada sosial demokrat, ada komunisme, ada anarkisme, dan ada sinkalisme. Mari kita bedah satu persatu apa itu demokrasi sosialis. Nah, gerakan sosialisme ini muncul kira-kira pada abad 19. Ingatkan, abad 19 itu berarti ketika 1800 satu itu sudah abad 19 ya. Nah, itu. Pada masa awal gerakannya kurang mendapat respon dari para politikus. Akan tetapi sejak gerakan ini terjun di lapangan politik, yaitu setelah munculnya buku Marx tentang manifesto komunis, historis materialisme gitu. Nah, ini sosialisme ini seakan menjadi faktor yang sangat menentukan jalannya sejarah umat manusia. Ya, setelah ada terbitan manifesto komunisme gitu ya. Manifesto komunis dari Karl Marx dengan historis materialisme ajarannya itu muncullah gerakan-gerakan sosialisme di beberapa negara. Nah, sosialisme Fabian yaitu suatu bentuk dari teori sosialisme yang menghendaki suatu transisi konstitusional dan pengalihan bertahap pemilikan sarana produksi kepada negara. Nah, ada salah satu gerakan dari sosialisme demokrat yang namanya Fabian. Nah, Fabian inilah yang bagaimana caranya supaya alat-alat produksi gitu ya. Jadi kalau di industri itu tadi pabrik-pabrik, mesin-mesin pabrik gitu ya. Kalau di pertanian dan agraris berarti tanah gitu harus dikuasai oleh negara gitu. Jangan dikuasai oleh individu. Itu sosialisme di situ. Nah, tidak akan dilakukan teknik-teknik revolusioner dan lebih ditekankan pada metode pendidikan. Nah, aliran ini mencoba cara yang praktis dan untuk memanfaatkan semua sarana legislatif untuk pengaturan kerja, pengaturan jam kerja, kesehatan, upah, dan kondisi kerja yang lain. Jadi kalau beda antara sosialisme demokrat dengan komunisme, kalau sosial demokrat itu adalah melalui jalan evolusional, tidak revolusional, tidak langsung ingin mengganti, tapi menggantinya itu melalui mekanisme pemerintahan yang ada secara demokratis. Jadi harus menang dulu di dalam pemilihan umum, menguasai parlemen dulu, menguasai pemerintahan, baru diintrodusir tadi keinginan tadi bahwa sebaiknya alat produksi itu dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh individu, tapi melalui jalur parlemen, jalur pemerintahan gitu. Jadi mereka secara demokratis dulu harus mendapat dukungan dari rakyat. Kalau rakyat yang mendukung, berarti mereka akan menjalankan ajaran-ajarannya itu. Nah, itu yang sangat menarik dari sosialisme demokrat ya. Nah, bentuk sosialisme ini didukung oleh yang namanya Fabian Society yang didirikan tahun 1884. Tokoh gerakan sosial ini di Inggris berasal dari kelompok intelektual antara lain itu George Bernard Shaw, Lord Fastfield, Beatrice Webb, Graham Wallace, dan Kuhl. Nah, jadi ada beberapa orang yang Fabian ini mungkin situ. Jadi arahnya jelas gitu ya. Istilah sosialis atau negara sosialis demokrat digunakan untuk menunjukkan negara yang paham sosialisme moderat yang dilawankan dengan sosialisme radikal. Ya, dalam hal ini adalah komunisme. Jadi sosialisme moderat dan sosialisme radikal. Sosialisme demokrat itu yang sifatnya moderat, sedangkan sosialisme yang radikal itu namanya komunisme. Nah, itu. Hal ini ditegaskan mengingat dalam proses perkembangan di negara barat pada mulanya menganut paham liberal kapitalis, berkembang menjadi negara sosialis demokrat. Nah, ini ada perubahan jadi mereka. Jadi banyak juga sebenarnya orang-orang sosialis demokrat itu di Prancis ya, di Inggris gitu ya, dan di beberapa negara Eropa lainnya itu
termasuk di negara-negara Skandinavia itu yang menganut sosial demokrat ini gitu ya. Perbedaan yang paling menonjol ya antara sosialis demokrat dengan komunisme, terutama ajaran Marxisme dan Leninisme gitu ya, adalah sosial demokrat melaksanakan cita-cita melalui jalan evolusi. Ya, saya katakan tadi, melalui jalan evolusi, persuasi. Jadi bagaimana cara mempengaruhi itu melalui pendidikan ya. Jadi bergeraknya itu melalui misalkan pendidikan politik ya, melalui pendidikan di kewarganegaraan gitu ya, di sekolah, di universitas gitu. Arahnya supaya orang mendukung gerakannya itu yang namanya sosial demokrat atau sosialisme modern itu. Nah, ini ke sana. Lalu juga jalannya jalan konstitusional parlementer tanpa kekerasan. Jadi tidak ada mau merebut kekuasaan, kudeta tidak ada dijalankan di dalam sosialisme demokrat itu. Tidak melalui kudeta, tapi melalui tadi jalan konstitusional. Bagaimana mendapatkan suara dukungan rakyat di parlemen dan di pemerintahan, akhirnya produk pemerintahan sendiri. Ya, itu yang sangat penting dari sosialisme itu. Nah, tentu saja lawannya sebaliknya Marxisme Leninisme yang komunisme itu melalui revolusi, kudeta gitu ya, bisa dilaksanakan. Kalau jalan konstitusional dilaksanakan bisa gitu ya, tapi kalau bila diperlukan ya kudeta gitu ya. Kalau dengan kekerasan gitu ya, kalau kudeta kan dengan kekerasan. Nah, sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan pandangan hidup tertentu yang berhasil menguasai sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata. Nah, yang sangat penting lagi itu pembagian hasil produksi yang merata, tidak hanya dikuasai kelompok orang saja. Jadi kalau dalam kapitalisme yang kalau untung, yang untung itu pengusahanya gitu ya. Tapi kalau ini dibagikan ke seluruh rakyat gitu ya, sebagai pemilik alat produksi. Dalam membahas sosialisme tidak dapat terlepas dengan istilah Marxisme Leninisme seperti saya kumpulkan tadi ya. Karena sebagai gerakan yang mempunyai arti politik baru berkembang setelah lahirnya karya Karl Marx dengan nama Manifesto Politik Komunis, yaitu sekitar tahun 1848. Dalam edisi bahasa Inggris 1888, Karl Marx memakai istilah sosialisme dan komunisme secara bergantian dalam pengertian yang sama. Nah, untuk mensamarkan mereka tidak, Karl Marx sendiri tidak ada membedakan antara sosialisme dan komunisme gitu ya. Hal ini dilakukan Marx ingin membedakan teorinya yang disebut dengan sosialisme ilmiah dan sosialisme utopia. Nah, sosialisme hanya hayalan gitu ya. Jadi apa yang diinginkan oleh sosialisme demokrat contohnya itu hayalan gitu ya. Bagaimana suatu masyarakat yang kapitalis gitu, yang liberalis, tapi orang-orang sosialisnya masyarakat di alat-alat produksinya dikuasai negara, itu nggak mungkin. Itu utopia. Nah, istilah dua sosialisme dan juga karena latar belakang sejarahnya, Marx memakai istilah komunisme sebagai ganti sosialisme agar nampak lebih sempat revolusioner. Jadi sebenarnya komunisme itu juga sosialisme, ya, dalam artian yang radikal. Dalam perkembangannya, Lenin dan Stalin ini berhasil mendirikan negara komunis. Istilah sosialis lebih disukai daripada komunis karena dirasa lebih terhormat dan tidak menimbulkan kesurgaan. Kalau sosialisme kan sama di negara-negara barat pun ada, di Jepang pun ada sosialisme itu ya, di Korea Selatan juga ada sosialisme, di Indonesia pun ada sosialisme ya. Tapi kalau komunisme, wah sudah ngecap jelek saja gitu ya. Mereka menyebut masa transisi dari negara kapitalis ke arah negara komunis adalah masyarakat tidak berkelas. Nah, ini sudah saya jelaskan bagaimana dari awal perkembangan masyarakat dan perkembangan sistem pemerintahan ya. Sebagai masyarakat sosialis dan masa transisi ini terjadi dengan dibentuknya negara sosialis. Jadi kalau transisi pertama kali bolehlah negara sosialis dulu sebelum mendirikan negara komunis.
Kendati istilah resmi yang mereka pakai adalah negara demokrasi rakyat. Jadi orang-orang komunis juga mengatakan demokrasi juga, namanya demokrasi rakyat. Cara modelnya tadinya kita bahas akan di pertemuan yang akan datang. Jadi ke sana arahnya. Di pihak lain, negara di luar negara sosialis, yaitu negara yang oleh Partai Komunis, tetap memakai sebutan komunisme untuk organisasinya. Sedangkan Partai Sosialis di negara barat memakai sebutan sosialis demokrat. Jadi ini sudah ada cabang ya, sudah ada cabang sendiri. Dengan demikian dapat dikemukakan, dapat dikatakan sosialisme sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang menceritakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi persuasi konstitusional parlementan tanpa kekerasan. Ini demokrasi sosialis. Sosialisme demokrat merupakan sosialisme yang menolak metode transisi tersentralisasi elitis atau dari kapitalisme ke sosialisme, mendukung pergerakan grassroots dengan tujuan segera menciptakan demokrasi yang terdesentralisasi. Nah, ini bedanya dengan komunis. Kalau komunis kan saya katakan tadi malah tersentralisasi. Nah, jadi kalau komunis itu akhirnya dikuasai oleh segelintir orang, bahkan seseorang, gitu ya. Segelintir orang atau seseorang. Setelah ada revolusi yang oleh di Rusia, itu Stalin yang berkuasa pada dasarnya, yang lainnya jadi pembantu. Think-tanknya organisasi pemikir yang namanya Politburo. Nah, tapi Politburo itu menjabarkan Stalin gitu. Nah, demikian juga sebenarnya setelah itu, demikian juga di Cina, ya, ada Mao Zedong, Mao Zedong, ya, itu juga sama, artinya ke sana arahnya. Nah, itu yang sangat penting. Nah, kalau dalam sosialisme itu justru sebaliknya, malah didesentralisasikan. Para sosialis memilih transisi sosialisme melewati pemilu atau republik massal yang spontan dari bawah. Baru kemudian jika memenangkan pemilu akan mewujud menjadi sosialisme otoriter yang menuntut terwujudnya negara satu partai. Nah, petua yang dikenal berhadapan dengan petua Marxis, Leninisme dan Maoisme tadi ya. Jadi pada dasarnya ke situ. Sebelum ke arah negara komunis, mereka dulu kalau mau jalur damai gitu ya, ya harus dijalani dengan bagaimana menguasai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat melalui parlemen, melalui pemerintah. Nah, baru sudah itu mereka berkuasa, akhirnya membentuk satu partai. Jadi ke situ arahnya itu. Penganut sosialisme demokratik mendorong sistem ekonomi sosialis pasca kapitalis bagi alternatif kapitalisme. Sejumlah sosialis demokrat menyuarakan sosialisme pasar berbasis manajemen diri pekerja. Sementara lainnya mendukung sistem non pasar berbasis perencanaan partisipatif yang terdesentralisasi. Jumlah sosialis demokrat kontemporer menolak perencanaan sentral bagi landasan sosialisme demokratik. Jadi bagaimanapun juga tidak bisa kalau ada sosialisme demokrat itu segala perencanaannya ada di tangan pemerintah pusat, tapi harus ada di tangan masyarakat. Nah, sekarang ini gimana kita itu ya? Nampaknya kalau sosialisme demokrat ala Pancasila itu pertemuan antara top down planning dengan bottom up planning gitu ya. Jadi kita itu sosialis demokrasi seperti itu gitu, karena negara kita negara demokrasi Pancasila. Pertalian antara demokrasi dan sosialisme merupakan satu-satunya unsur yang paling penting dalam pemikiran dan politik sosialis. Ditinjau dari segi sosialisme, segera dapat diketahui gerakan sosialisme yang berhasil telah tumbuh hanya di negara-negara yang mempunyai tradisi demokrasi yang kuat, seperti di Inggris, Selandia Baru, Skandinavia, Belanda, Swiss, atau Belgia. Jadi kalau tradisinya kuat ini diberikan kesempatan yang sama, tumbuh dan kembang gitu ya. Nah, gagasan-gagasan sosialisme demokrat agar masyarakat menguasai alat-alat produksi
yang direpresentasikan oleh negara itu tumbuh subur di negara yang saya sebutkan tadi gitu ya. Mengapa demikian? Sebab pemerintahan yang demokratis dan konstitusional pada umumnya diterima kaum sosialis dapat mengusahakan perhatian pada programnya yang khusus. Meskipun program itu tampak terlalu luas, yaitu menciptakan kesempatan yang lebih banyak bagi kelas-kelas yang berkedudukan rendah mengakhiri ketidaksamaan yang didasarkan atas kelahiran dan tidak atas jasa, membuka lapangan pendidikan bagi semua rakyat, memberikan jaminan sosial yang cukup bagi mereka yang sakit dan menganggur dan sudah tua dan sebagainya. Jadi itulah program-program yang sungguh-sungguh sangat-sangat mulia dari model sosialis demokrat. Saya kira sesi kelima ini cukup sekian. Nanti kita masih bahas tentang sosialisme ini, demokrasi sosialisme ini pada bagian-bagian lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.